Halo sobat-sobatku semua, kembali lagi bersama Rams Media yang kali ini akan membawakan alur cerita sebuah film horor yang penuh teka-teki yang berjudul The Torturer. Film ini dibuka dengan gambaran manis tentang kehidupan sebuah keluarga yang tampak begitu harmonis. Craig, yaitu sang ayah, berprofesi sebagai dokter. Sementara istrinya bernama Alice bekerja sebagai agen properti. Karena kesibukan mereka berbeda, pasangan ini harus saling bergantian mengurus putra tunggal mereka yang baru berusia 6 tahun, yaitu Benyamin yang menjadi pusat kebahagiaan keluarga kecil ini. Pagi itu giliran Craig menjaga Benyamin karena Elisa harus berangkat bekerja. Setelah sang istri pergi, Craig mengajak anaknya untuk bermain bola di halaman rumahnya. Namun ketika sinar matahari semakin terik, Craig memutuskan masuk sebentar ke dalam rumah untuk mengambil tabir surya. Tanpa ia sadari, sebuah mobil yang sejak tadi terparkir tak jauh dari halaman diam-diam mulai mendekat. Di balik kemudian Benyamin dengan penuh niat buruk. K yang sedang sibuk mengobrak-abrik laci kosmetik Alice untuk mencari Loison tidak menyangka bahwa dalam hitungan detik hidupnya akan berubah. Saat kembali, ia mendapati Benyamin sudah lenyap di bawah kabur. Fanny K segera melompat ke mobilnya dan langsung mengejar. Namun, kecepatan penculik membuatnya kewalahan. Situasi makin buruk ketika ia hendak menghubungi polisi dan baru sadar bahwa ponselnya tertinggal di rumah. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah terus mengejar dengan harapan bisa menemukan mobil itu. Sayangnya di sebuah jembatan layang, mobil penculik menghilang dari pandangan. Craig bahkan nekat menghentikan mobil-mobil lain untuk meminjam telepon, membuat lalu lintas kacau balau. Sementara itu, Alice yang pulang dari kantor mendapati rumahnya sudah dipenuhi polisi dan wartawan. Ia kaget bukan main, lalu bergegas untuk masuk. Di dalam ia melihat K dengan wajah panik, namun lidahnya keluh. Seorang detektif memintanya untuk duduk untuk menjelaskan bahwa putranya diculik. Bukannya tenang, Alice malah histeris berteriak-teriak menanyakan di mana anaknya berada. Jam demi jam berlalu tanpa kabar, polisi belum menemukan petunjuk, apalagi motif penculikan. Alice mulai curiga kenapa belum ada permintaan tebusan. Ia pun menduga bahwa penculikan ini bukan soal uang, melainkan ulah seorang psikopat yang memang menikmati penderitaan orang lain. My little boy's name is Benjamin Michael Landry. Whoever has my little boy, please don't hurt him. Dugaan itu ternyata benar. Benyamin yang kini terkurung di ruang bawah tanah menangis ketakutan memanggil ayah ibunya. Teriak akan itu membuat penculik bernama John Kolapski kesal. Di mana pria sakit jiwa itu bahkan hampir menghabisi Benyamin hanya karena terganggu oleh suara tangisan. You're in real trouble. Stop crying, you little baby. Tak lama, dua polisi bernama Patterson dan Alpar datang setelah mendapat laporan warga yang mendengar suara tangis di rumah John. Saat pintu dibuka, John berusaha menutupi keadaan dengan alasan sedang depresi dan suara tangisan itu katanya hanya dirinya sendiri. Alvarez semakin curiga ketika melihat ada pakaian anak-anak di dalam rumah. Meski John mengaku hidup sendirian, ketika mereka meminta izin masuk, John menolak dan menuntut surat perintah. Meski begitu, kedua polisi akhirnya nekat memeriksa isi rumah. Dari ruang ke ruang mereka teliti sampai akhirnya Patterson menemukan akses menuju basem. Awalnya yang terlihat hanya furnitur tua, kotor, dan berdebu. Namun, naluri Patterson berkata ada yang tidak beres. Kecurigaan itu terbukti saat ia menemukan bercak darah serta peralatan seperti obeng, bor, dan palu yang berlumuran darah. Dan ketika satu pintu lagi dibuka, ia terpaku karena di sana terbujur tubuh Benyamin yang tak bernyawa. Berita buruk itu segera sampai ke Alice lewat panggilan telepon. Tubuhnya pun seketika langsung lemas mendengar putranya ditemukan meninggal. Meski masih berharap itu bukan Benyamin,
Kenyataan di rumah sakit menampar keras di mana anak yang terbaring kaku itu memang benar putra mereka. Kehidupan yang tadinya bahagia hancur seketika hanya dalam hitungan jam. Greg dan Alice yang terpukul mencoba mencari keadilan. Mereka ingin John dihukum seberat-beratnya. Namun harapan itu kandas ketika hakim hanya menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara. Located in the defendant's backyard, within the defendant's property. The task has been challenging since. Bagi mereka, vonis ini tidak sebanding dengan penderitaan yang ditimbulkan kepada keluarganya. Alice meledak dalam emosi mendesak Craig mencari senjata untuk menghabisi John. Craig menolak karena ia sadar bahwa balas dendam tak akan mengembalikan Benyamin. Namun, Alice berisi keras di mana ia sebagai orang tua mereka sudah gagal dan setidaknya harus melakukan sesuatu demi harga diri putra mereka. It's not gonna change anything. It's not gonna bring Ben back. And we failed to do that. And he's dead. Hari-hari berikutnya berubah menjadi kelam. Keduanya semakin larut dalam depresi dan mulai saling menyalahkan, bertengkar tanpa henti setiap hari. Sampai akhirnya Alice memilih meninggalkan Craig untuk menenangkan diri meninggalkan semuanya terpuruk sendirian dalam keputusasaan. Setelah kepergian sang istri, Greg tampak berada dalam keadaan putus asa. Percaya bahwa tidak ada lagi masa depan atau harapan yang bisa menyatukan kembali keluarga mereka seperti dulu. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menyuntikkan sesuatu ke lengannya. Namun ketika ia melihat foto Benyamin tepat di depannya, ia merasakan bisikan yang menguatkan imannya dan juga pikirannya untuk tidak melakukan tindakan gegabah itu. Hal itu membawanya kembali ke masa ketika mereka bertiga masih bersama dan ia mengingat betapa bahagianya keluarga kecilnya saat hidup bersama putra tercinta mereka. Setelah itu sesuatu muncul dalam benak sebagai cara untuk mengekspresikan kekecewaannya yang kini telah mengubahnya menjadi pria penuh amarah. Hingga muncul lagi bisikan dalam hati dan jiwanya yang memicu niat balas dendam. Foot giant. That's roughly the scale of a child to a grown man. What are you gonna do, Daddy? Pada titik inilah ia mendatangi istrinya untuk mengajaknya membalas kematian putra mereka yang tercinta. Pada awalnya Craig dan Alice memulai aksinya dengan pergi ke rumah sakit tempat Craig bekerja. Craig keluar dari mobil dan berjalan melewati beberapa staf medis. Ia kemudian menemukan sebuah ambulans yang pintunya tidak terkunci. Setelah kilogram masuk ke dalam ambulans, ia mengambil beberapa obat dan menaruhnya di dalam tas kecil. Keesokan harinya di penjara, John akan mulai menjalani proses pemindahan ke penjara lain yang lebih ketat pengamanannya. K dan Alice di sisi lain diam-diam membuntuti John yang sedang dikawal oleh polisi dari kejauhan dan mengikuti kendaraan itu untuk melancarkan aksi mereka. Dalam perjalanan menuju penjara baru, kendaraan pengangkut tahanan berhenti di sebuah pembensin di mana salah satu polisi masuk ke toko untuk membeli beberapa cangkir kopi. Ellie selalu keluar dari mobil dan segera masuk ke toko di mana mereka kemudian melanjutkan rencana mereka. Craig kemudian menyusul Alice dan membuat keributan di kasir untuk menarik perhatian semua orang. My change. What change? I gave you $20 on pump 5. Where's my... Should kick in about a half an hour. Perjalanan kembali berlanjut dan mereka terus mengikuti kendaraan tahanan sambil menunggu obat bereaksi. Craig yang seorang dokter sangat yakin bahwa polisi yang meminumnya akan mengalami efek samping dari obat tersebut. Dan rencana mereka berhasil karena dalam 30 menit kendaraan tahanan berhenti di tengah jalan. Para polisi dengan cepat keluar dari mobil karena mengalami sakit perut akibat obat yang dituangkan oleh Craig. Craig lalu dengan cepat masuk ke dalam kendaraan dan pergi bersama tahanan. Sementara istrinya mengikuti dari belakang dengan mobil. Saat mendekati pinggiran hutan, Greg yang mengemudi dengan kecepatan tinggi secara tidak sengaja menabrak seekor rusa yang melintas tepat di depannya. Untungnya kilogram hanya mengalami luka ringan di wajah akibat kecelakaan itu. Mereka kemudian melihat seorang tahanan yang berlumuran darah terbaring di tanah. Oleh karena itu, mereka mencoba memeriksa kondisi John dan mendapati bahwa ia pingsan akibat kecelakaan. He's alive. Thank God. Mereka kemudian segera membawa John ke sebuah rumah perkebunan yang jauh dari kotak tempat mereka tinggal.
Awalnya mereka menaruh John di atas meja dengan kaki dan tangannya masih diborgol. John kemudian mulai sadar dan pada saat itu Craig memberitahunya bahwa ia akan diberi obat. Ini menjelaskan bahwa obat-obatan yang diambil KCK dari ambulans sebelumnya adalah bagian dari rencana utamanya. Besar kemungkinan bahwa mereka akan mulai menyiksa John dan tidak akan membiarkannya mati dengan membiarkan obat itu menjaga John tetap hidup selama beberapa minggu. Keesokan harinya saat mereka membersihkan mobil dari bercak darah, Alice tiba-tiba mendapat telepon dari detektif Berger. Sang detektif memberitahu bahwa kendaraan tahanan yang digunakan untuk memindahkan John baru saja mengalami kecelakaan dan John berhasil melarikan diri. Saat Alice mendengar kabar ini, ia pura-pura terkejut dengan informasi tersebut. Meski sebenarnya mereka adalah dalang di balik insiden itu, detektif itu juga menyatakan penyesalannya atas kelalaian para polisi. Pikiran Kilogram tampak dihantui oleh kehilangan putranya dengan kenangan Benyamin terus muncul di benaknya. Akibatnya rasa kehilangan itu mendorong Craig untuk melampiaskan amarahnya lagi dengan mendatangi John dan menempelkan rokok yang masih menyala di perut John, hingga ia merasa sakit yang luar biasa. Penyiksaan berlanjut keesokan harinya dengan Craig menyolder bekas luka bakar rokok di perut John. Pada saat ini, Alice yang mendengar jeritan kesakitan John mulai merasa tidak enak atas apa yang mereka lakukan padanya. Namun Craig mencoba membujuk Alice dengan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sekarang belum sebanding dengan apa yang telah ia lakukan pada putra mereka. He tortured Benjamin to death. It's done. He's here. There's no turning back. Not now. Setelah mengatakan itu, Kilogram yang tampak belum puas melanjutkan aksinya dengan menyuntikkan sesuatu ke leher John. Obat itu akan membuat John mengalami kram pada otot-ototnya. Namun bukan kram biasa, melainkan kram yang mempengaruhi seluruh tubuhnya. Keesokan paginya ketika mereka kembali menyiksa John di ruang bawah tanah, mereka dikejutkan oleh suara langkah kaki di lantai papan di atas kepala mereka. Elise, go. What do you want me to do? Just go. Deal with it. Ternyata seorang pria bersama anjingnya telah masuk ke rumah dan pria itu ternyata adalah seorang warga sekitar. Karena curiga dengan apa yang dilakukan Alice di rumah, pria itu memberitahu Alice bahwa rumah itu milik seseorang bernama Frank Joseph. Alice yang seorang agen properti dengan lihai mengendalikan situasi dengan mengatakan kepada pria itu bahwa rumah tersebut sedang dalam proses penjualan dan ia adalah EN yang kini menunggu kliennya untuk melihat kondisi rumah. Untungnya pria itu percaya ketika Craig berpura-pura menjadi pembeli dan segera meninggalkan mereka. Sementara itu, detektif Berger mendapat informasi dari salah satu polisi bahwa kendaraan tahanan kini telah ditemukan. Detektif itu segera bergegas ke lokasi kecelakaan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Craig dan Alice yang kembali menyiksa John terkejut ketika John berkata bahwa ia tidak mengingat apapun selain kecelakaan kendaraan sebelumnya. Ia bahkan mengatakan bahwa ia tidak mengingat siapa dirinya sebenarnya yang mungkin disebabkan oleh benturan di kepalanya saat kecelakaan. Alice terus berusaha untuk tidak mempercayai apa yang John katakan. Namun keduanya mulai merasa bersalah karena menyiksa pria yang tidak tahu mengapa ia disiksa. Tapi Alice tidak rela melepaskannya karena ia yakin bahwa ia hanya berbohong. Mereka kemudian mencoba cara lain dengan melukai kaki John, dan memaksanya untuk menyebut nama putra mereka. Nothing. What was my son's name? Just say his name. I'm not gonna stop. Malam itu, Alice terbangun dari tidurnya dan pergi ke toilet. Sementara itu, di ruang bawah tanah, John yang telah diborgol mencoba membebaskan diri. Dengan sedikit usaha, ia akhirnya berhasil melepaskan diri dari borgo yang mengikat kaki serta tangannya terlepas. Setelah itu, ia naik ke atas untuk keluar. Namun, Alice yang sedang duduk di toilet terkejut oleh suara pintu kamar yang perlahan terbuka. Ia panik dan ketakutan. Namun yang bisa ia lakukan hanya melihat suaminya yang masih tertidur. Pada titik ini, ia tidak punya pilihan lain selain mencoba menyerang pria itu dari balik toilet.
Alice bergerak perlahan sambil memegang pipa besi di tangannya dan memukul John hingga pingsan. Gra terbangun karena kaget dan mereka dengan cepat membawa pria itu kembali ke ruang bawah tanah. Sayangnya pria itu tiba-tiba bangun lagi dan melawan mereka dengan menendang trek hingga terjatuh di tangga. Namun ia tidak menyerang Alice dan justru segera melarikan diri dari sana. Di sisi lain, polisi sedang melakukan pencarian di dekat daerah tersebut. Akhirnya mereka berhasil menemukan dan menangkap John yang sedang mencoba melarikan diri. Pada titik inilah semuanya dijelaskan dan tentu saja pria yang ditangkap adalah John, yaitu orang yang akan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena membunuh seorang anak. Namun hal utama adalah bahwa di dalam kendaraan yang sebelumnya mereka rampas juga ada seorang tahanan lain bernama Patrick Galligan yang dihukum 18 bulan penjara karena penggelapan pajak dan penipuan. Ternyata pria inilah yang seharusnya menghabiskan hari-harinya bersama Chuck dan Alice di rumah itu. Chuck dan Alice terkejut melihat bahwa pria yang mereka kejar ternyata telah di mana mereka juga menemukan secari kertas berisikan pesan yang ditulis oleh pria tersebut. Pria yang ternyata adalah Patrick Galligan mengatakan bahwa ia tahu dirinya adalah orang yang sangat dibenci dan ia mengungkapkan penyesalannya atas hal itu. Ia mengatakan bahwa ia pantas menerima apa yang telah mereka lakukan padanya. Tetapi ia tidak sanggup menahan penyiksaan lebih lama lagi sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Chuck dan Alice yang mengetahui hal ini tentu saja sangat terkejut. Karena pria yang mereka siksa sepanjang hari sebelumnya bukanlah si John, yaitu orang yang membunuh putra mereka, melainkan adalah Patrick Galligan yang terkena kasus penggelapan pajak.